Hai sahabat pariwisata, selamat datang di kelas Tourism Lecture. Mungkin masih banyak adik-adik mahasiswa yang mempertanyakan, apa sih hubungan pariwisata dengan ekonomi kreatif? Sejauh mana hubungannya? Perlu dicatat bahwa konsep pariwisata itu merupakan kerangka multidimensi bagi setiap orang. Sehingga sektor-sektor yang ada itu bisa masuk dalam pengembangan pariwisata atau bisa dikatakan menambah value dari pariwisata tersebut. Jadi istilah kerennya itu disebut dengan value added. Bagusnya di sini adalah pariwisata itu didukung oleh 3 hal, daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan. Kita tarik satu dulu, daya tarik wisata budaya. Nah, budaya itu merupakan inti atau core utama dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu dikembangkan dari yang namanya kearifan lokal atau local genius. Contohnya, Indonesia punya batik dan Indonesia juga punya tenun ikat di sana. Bagusnya, pariwisata dan ekonomi kreatif ini seperti simbiosis mutualisme. Pariwisata menjadi media promosi bagi ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif itu menjadi nafas utama juga dari sektor pariwisata. Kalau misalnya kita pikirkan ekonomi kreatif bisa menjadi nilai pembeda. Misalkan, setiap daerah dia punya produk-produk ekonomi kreatif. Bali tidak akan sama dengan Jawa Timur pun sebaliknya tidak akan sama dengan Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua di situ. Jika kita tarik lagi dari sana, apabila ada permintaan yang banyak terhadap produk-produk yang dikembangkan di ekonomi kreatif, khususnya yang menerapkan local genius atau kearifan lokal sebagai basis utama mereka, maka pariwisata itu akan berjalan sebanding atau istilahnya bisa dikatakan berjalan berbanding lurus dengan permintaan produk tersebut. Percaya atau tidak ya teman-teman, kalau misalnya kita bilang Turki, nah itu sebuah negara yang terkenal apa? Karpetnya. Jadi orang-orang akan mencari karpet dengan kualitas premium ke negara Turki. Otomatis destinasi wisata Turki itu juga akan menjadi terkenal. Setelah itu kita punya Swiss terkenal dengan produk olahan coklat mereka. Nah, dari situ kita tahu logo-logo coklat yang ada di Swiss itu biasanya pegunungan. Dan otomatis saat kita berbicara coklat, kita juga akan berpikir bahwa destinasi itu adalah Swiss. Sama juga di Indonesia. Kita punya batik yang ada di berbagai belahan daerah di Indonesia. Tidak hanya Jawa saja, tapi ada beberapa daerah lain yang juga membuat batik khas tradisional mereka. Nah, dari situ kita akan tahu, mengingat sesuatu produk ekonomi kreatif juga akan berkaitan erat dengan destinasi wisata tersebut. Nah, kalau kita berbicara ekonomi kreatif, itu juga kita harus melihat dari sisi peraturannya. Terdapat 16 subsektor ternyata untuk ekonomi kreatif itu, dan itu diatur di dalam peraturan presiden kalau tidak salah. Kita contek dulu ya. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2015. Di sana dinyatakan terdapat 16 subsektor, yaitu diantaranya yang pertama, arsitektur. Yang kedua, desain interior. Ketiga, desain komunikasi visual. Keempat, desain produk. Kelima, film, animasi, dan video. Keenam, fotografi. Ketujuh, kriya. 8, kuliner. 9, musik. 10, fashion. 11, aplikasi dan game developer. 12, penerbitan. 13, periklanan. 14, televisi dan radio. 15, seni pertunjukan, dan yang terakhir yang nomor 15 itu adalah seni rupa. Banyak juga ya. Oke, maka dari situ pariwisata budaya jika dikembangkan dengan baik, maka otomatis akan menghasilkan ide-ide kreatif bagi perkembangan ekonomi kreatif kita ke depannya untuk Indonesia. Dan tidak salah juga, saat ini adalah waktunya untuk Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif dan membuat Made in Indonesia itu bergema di seluruh dunia. Siapa sih yang nggak mau Made in Indonesia ya untuk saat ini? Dan baju saya hari ini itu adalah Made in Indonesia juga loh teman-teman. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pariwisata
dan ekonomi kreatif. Ternyata hubungannya sangat luas dan tidak bisa terpisahkan. Siapa tahu kita bisa bahas hal-hal lainnya ya, kalau misalnya kalian mau membahas beberapa hal yang mungkin masih belum kalian mengerti mengenai pariwisata. Jadi sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.